Bapak sampaikan mungkin untuk asuransi global begitu atau mungkin asuransi lainnya ini tidak banyak yang tertarik dengan segmen UMKM begitu ya. Banyak. Lalu bagaimana Bapak meyakini bahwa segmen ini bisa memberikan kontribusi yang cukup besar ke Askrindo, apalagi kita tahu segmen ini juga merupakan segmen yang paling terdampak ketika COVID-19 terjadi dan efeknya mungkin masih terjadi hingga saat ini. Ya, kita bicara dua hal lagi ya, selalu dua hal supaya clear, satu kredit, satu aset atau properti. Kredit itu tadi diceritain bahwa ada long tail effect, ada lagging spillover effect, itu udah tadi cerita seperti itu. Nah sekarang kita bicara tentang asuransi aset, tidak ada yang masuk juga sebenarnya. Global tidak masuk, karena itu adalah sektor yang dianggap sebagai high risk. Tetapi saya punya pandangan lain. Pandangan lain begini, bahwa kecil, karena pertanggungannya hanya 5 juta kalau aset usaha, kalau rumahnya ada 20 juta saja, kemudian bayar premi pun sangat murah, hanya 50.000 saja. Tetapi yang saya pandang adalah sisi lain. Kalau kita memang pandang satu lawan satu, face to face, head to head, resikonya tinggi. 50.000 kok menjamin 20 juta, di mana masuk di akalnya kan? Tetapi saya berpikir bahwa risiko itu adalah spreading sangat luas. Ada di Aceh, ada di Papua, ada di Sumatera, ada di Kalimantan bagian utara, ada di NTT bagian barat. Berarti kan spreading. Nah, tidak mungkinlah seluruh Indonesia terjadi kecelakaan, bencana seketika musnah Indonesia kan? Tidak. Hanya sepenggal di suatu daerah. Tetapi kita harus lihat bahwa ketika terjadi sepenggal, event musibah di suatu daerah, katakanlah di Palu atau di NTT, NTB, itu hanya lokal. Tidak membuat yang tadi ini yang spreadingnya karena masuk pada large number. Kita secara large number, itulah sebabnya saya bilang semua stakeholder harus turun tangan sebenarnya supaya sama-sama ekosistemnya hidup. Hidup UMKM-nya, hidup ekonominya, hidup perusahaan banknya, hidup perusahaan asuransinya. Jadi saya pandang di sisi lain, bukan sisi risiko semata, tapi bagaimana spreading risk ini semuanya sudah memilah-milah itu risiko sendiri terpilah-pilah dan itu kecil-kecil. Baik, artinya memang segmen UMKM ini akan menjadi fokus Askrindo ke depannya begitu ya Pak? Ya itu sebenarnya kita begitu, tahun 71 ketika untuk menopang UMKM, hanya saja selama ini berjalan panjang Askrindo itu hanya satu sisi yang fokus yaitu di kredit. Saya datang untuk menyampaikan bahwa kita dua sisi, ada aset juga, aset UMKM tidak masuk, kenapa? Karena risiko tinggi. Tapi kita mari pandang sisi lain. Coba kalau seluruh pengusaha UMKM 64 juta di Indonesia, pengusaha mikro Indonesia 64 juta, berasuransi semua, bisa dihitung kan, berapa preminya, berapa potensi terjadi kecelakaan, udah pasti lebih besar preminya. Jadi sama-sama untung, sama-sama ekosistem hidup, ekonomi hidup, karena kenapa saya bilang hidup? Ketika pengusaha kecil terbawa risiko, tidak mampu bangkit, berarti ada satu orang yang tidak bisa berkontribusi terhadap usaha. Kalau banyak, belum lagi kesejahteraannya pasti turun, belum lagi tingkat sosial juga bisa bermasalah. Jadi banyak sekali dampak-dampak daripada kalau kita biarkan seperti itu. Maka semua stakeholder harus masuk untuk memberi perhatian penuh terhadap UMKM ini, siapapun dia. Gitu. Baik, artinya kalau semua stakeholder harus turut, begitu menurut Bapak, apakah ini mungkin juga harus diatur dalam regulasi juga yang mengatur UMKM ini? Untuk mungkin ada kewajiban berasuransi? Kalau kewajiban berasuransi bagi pengusaha mikro mungkin agak sulit ya, karena mereka sendiri untuk pertama sadar risikonya belum ada, literasinya juga belum cukup memadai. Tetapi sebenarnya yang perlu kita sadarkanlah pembina daripada pengusaha mikro ini. Misalnya tadi itu Alfa, dia punya counter mitra depannya. Nah, mereka sadar bahwa itu adalah risiko terhadap mitranya, maka sadar. Sehingga mereka menyadarkan. Walaupun kemudian tahap pertama ada relaksasi, kita kasih contoh dulu seperti itu. Di semua terlibat, tapi kalau dipaksakan, quote-unquote atau diwajibkan mereka berasuransi, di samping toolsnya tidak ada, kemudian dampaknya mungkin bisa juga gejolak sosial juga, kenapa harus bayar 50.000, padahal cuma 50.000, bisa diplesetkan. Tetapi kalau mitra atau pembina daripada, atau stakeholder yang turun tangan, itu semua bisa selesai. Pemerintah daerah misalnya, satu daerah kabupaten itu kalau ada pengusaha satu kabupaten 6.000 saja, 6.000 rata-rata seperti itu ya. Saya pernah hitung berapa, ada yang 6.000 pengusaha. Kalau ibarat kata begini, Mbak Ana, Bupati itu mengatakan semua pelaku UMKM atau mikro di wilayah saya 6.000 ini
saya jamin kalau terjadi apa-apa, saya ganti 5 juta untuk usahanya, saya ganti 20 juta untuk asetnya atau rumahnya, dan saya akan bayar preminya, dia hanya bayar premi 6 miliar. Satu kabupaten loh Pak. Bayangin dari sekian anggaran ini ada kabupaten triliunan anggarannya, APBD-nya, hanya 6 miliar saja. Nah cuma saja, saya melakukan sosialisasi sebenarnya, tapi kan jangkauannya untuk seketika kan tidak bisa seketika. Makanya saya pun sebenarnya didukung oleh Menteri UMKM. Saya selalu komunikasi dengan Pak Menteri, Pak Maman itu untuk melakukan sesuatu, termasuk melakukan roadshow kepada berbagai wilayah di Pontianak kemarin, kemudian ini ada hari ini ada acara di Jakarta Utara. Baik. Pembentukan ekosistem bersama Pak Menteri itu. Baik. Masih terkait dengan regulasi, kita tahu OJK ini juga mengeluarkan PSAK 117 yang saat ini mungkin tengah dijalankan oleh industri asuransi. Seperti apa ini memberikan dampak pada Askrindo? Kalau kita bicara tentang PSAK, itulah salah satu accounting model ya, alat akuntansi. Sekarang ini yang berjalan akuntansi adalah PSAK 104 konvensional. 117 yang sekarang mulai paralel run di 2025 Januari. Seluruh perusahaan asuransi itu mulai paralel run di 2025 Januari ini. Semua tidak terkecuali, kecuali berarti dia melanggar ketentuan kalau tidak melakukan. Askrindo udah jalan. Nah, kalau ditanyakan dampaknya apa? Karena itu metode accounting sebenarnya ya. Ada beberapa hal yang terdampak kalau PSAK 7 diterapkan secara murni. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Di mana namanya earn premium. Jadi tidak serta-merta pendapatan premi yang didapat hari ini kemudian menjadi pendapatan hari ini. Dia harus distribusi sepanjang berapa lama liability itu terjadi di buku secara accrual. Kemudian dampak kedua adalah semakin banyak liabilitas suatu perusahaan asuransi, semakin banyak utang lah kira-kira itu, kewajiban, maka dia akan berdampak pada return earning-nya, ekuitasnya akan menurun karena liabilitas ini akan dipakai untuk mengurangi return earning, ekuitasnya. Sehingga kalau banyak asuransi lebih besar ekuitasnya daripada equity-nya, liabilitas dibanding equity, maka bisa terjadi minus. Tapi kalau saya lihat rata-rata itu hampir semuanya turun ekuitasnya karena liabilitasnya ada. Tetapi saya nggak tahu apakah ada sampai minus, tapi sepanjang saya diskusi sama teman-teman, mereka ada yang turun 10% sampai 20%, 30% seperti itu. Baik, untuk Askrindo sendiri penurunannya seperti apa Pak? Kalau Askrindo adalah asuransi dengan equity terbesar sebenarnya di Indonesia ini untuk asuransi umumnya. Kita mencapai 12 triliun dan dampak daripada PSAK 117 ini untuk ekuitas kita itu berdampak sampai 10%. Jadi sebenarnya tidak signifikan dibanding dengan kita melakukan tidak prudent. Karena sebenarnya prudensialnya di PSAK 117 ini cukup ketat. Yang tadi itu kita tidak mau kalau belum pencadangannya juga kita cukupkan seperti itu.